Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Senin biasa pekan ke-9 yang juga merupakan peringatan wajib Santo Bonifacius Martir. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 1-12 yang akan mengantar kita untuk merenungkan tema ahli waris dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan dalam perumpamaan ini Yesus menyampaikan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua suatu perumpamaan tentang seorang yang membuka kebun anggur lalu menanam pagar sekelilingnya, membangun menara jaga, kemudian menyerahkan atau menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap. Lalu ia pergi keluar kota. Dan ketika masa panen tiba, ia mengirim hamba-hambanya untuk menerima bagiannya. Hamba yang pertama dikirim, hamba ini mereka pukul. Lalu dia pulang dengan tangan hampa. Hamba kedua dikirim, mereka pukul dan permalukan. Hamba ketiga kirim, lalu mereka bunuh. Akhirnya tuan kebun anggur itu mengirim putranya sendiri. Dipikirnya bahwa putranya ini pasti disegani. Tetapi ternyata ada persepakatan untuk membunuh putranya juga, ahli waris. Ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Dan mereka bunuh dan melemparkan keluar dari kebun anggur itu. Saudara, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka merasa bahwa ini adalah perumpamaan yang ditujukan kepada mereka. Kebun anggur, kita tahu gambaran kebun anggur adalah bangsa Israel atau umat Israel sendiri. Dan penggarap-penggarap ini adalah juga para pemimpin agama Yahudi, tua-tua, imam-imam kepala. Dan kepada mereka ini, mereka yang membunuh nabi-nabi, mereka yang oleh Yesus dikecam juga sebagai pembunuh para nabi. Dan gambaran ahli waris adalah Yesus sendiri sebagai putra Allah diutus, dan kemudian mereka akhirnya menyalibkan dia di luar kota Yerusalem di Bukit Golgota. Saudara, gambaran-gambaran seperti ini atau perumpamaan seperti ini sebetulnya mengajak kita untuk menerima Yesus, untuk percaya, untuk menyerahkan diri kepada Allah. Karena kadang-kadang juga orang-orang lain yang menyampaikan hal-hal baik kepada kita sepelekan. Orang-orang lain yang menyampaikan juga hal-hal yang berkenan, menunjukkan jalan kepada kebaikan dan kebenaran, kadang-kadang kita sepelekan. Mari juga kita berusaha untuk mendengarkan roh Tuhan dalam diri saudara-saudara kita, siapapun dia, yang barangkali diutus oleh Allah juga untuk mengantar dan menuntun kita ke jalan yang benar, untuk mengantar dan menuntun kita sampai kepada pertobatan. Dan semoga Tuhan membimbing dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, agar kita senantiasa ada dalam tuntunan roh Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada ahli waris, yaitu Yesus Kristus putranya, yang menjadi penebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala kemalangan dan menyelamatkan kita dari segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dia yang memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau telah mengutus Yesus Kristus putramu ke tengah-tengah kami sebagai ahli waris dari kerajaan-Mu, yang mengantar kami juga untuk mengambil bagian dalam warisan-Mu itu. Semoga kami Engkau kuatkan dan teguhkan agar dapat menerima warisan keselamatan yang akan datang
dan juga terutama juga keselamatan dalam pesiarahan kami di dunia ini. Berilah kami kesehatan jiwa dan badan yang pantas, dan juga berikanlah juga kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dalam keadaan terpuruk, mereka yang dalam pergumulan hidup. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka, dan mereka yang menderita sengsara, Tuhan, berikanlah peneguhan dan kekuatan juga kepada mereka. Ampunilah juga dosa-dosa kami, agar kami memperoleh kekuatan dan penebusan di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini, saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.